righteousness. Nah, ini memiliki arti dalam kamusnya seperti ini. Dikayasune dalam arti luas, keadaan dia yang seharusnya kebenaran, kondisi yang diterima oleh Tuhan. Yang artinya adalah dikayasune itu kondisi manusia di mana sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Di sini sendiri saya mau menganalisa tentang kata dikayasune. Kalau kita lihat di sini ya, dikayasune, dia di sini kita lihat ya, dikayasune. Bagaimana dikayasune? Dia tak bahas apa-apa guys ya, poinnya dia nggak dapat gitu. Jadi percuma dia bahas panjang lebar kalau dia nggak dapat poinnya. Yang kita perlu adalah poinnya, yaitu tes itu beda sama mencobai. Tes itulah untuk membuktikan kebenaran. Mencobai itu kalau ada larangan Anda lakukan, ya baru beda. Jadi sama-sama mengetes kebenaran, tapi dengan cara melanggar larangan. Itu baru mencobai. Kalau tidak ada larangan, tidak masalah. Misal gini nih. Jangan otak-atik ini ya, ini ada larangan. Jangan otak-atik ini karena ini adalah risiko tekanan tinggi. Lalu ada tes, benar nggak nih? Dikatakan berbahaya, danger, benar bahaya nih? Anda tes, akhirnya Anda mati, setrum. Itu baru mencobai namanya. Tapi kalau dikatakan ini adalah kuat, karena kan akan dikatakan yang garansi ya, zaman itu kan ada yang baik-baik, ada sesuatu yang baik-baik. Misalnya kalau dikatakan adalah ini adalah anti api, produk anti api. Ya kan ada tes gitu, sehingga Anda yakin memakainya. Ketika ada kebakaran Anda memakai itu gitu. Ini betul ini anti api. Jadi prosedur safety dilaksanakan gitu. Jadi nggak asal-asalan. Ngerti ya poinnya? Ini adalah noun akusatif feminim singular. Dan artinya itu ada beberapa. Kalau kita lihat di kayasune sini, righteousness, uprightness, dia berarti sebuah kebenaran. Kalau kita lihat dalam Matius 5 ayat 6, kita akan lihat apa nih guys? Kayaknya hambung. Poinnya kayak di kayasune dalam arti teks ini adalah berbagilah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Sama, kebenaran. Atau kalau di sini. Nah, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi ini mengajar untuk lapar dan haus akan kebenaran. Kebenaran itu didapatkan dengan cara apa? Dengan pembuktian. Ini tanda beriman begini nih, buktikan. Ini tandanya produk ini tahan api nih, buktikan. Tes. Ini produk ini tahan peluru nih, buktikan. Tes. Kalau tidak, Anda tidak akan tidak akan ada bukti gitu guys. Anda tidak akan yakin percayanya gitu. Jadi suatu klaim tanpa ada pembuktian, ngerti ya? Maka disuruh untuk berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Jadi kalau mereka lapar dan haus akan kebenaran, mereka selalu ingin pembuktian gitu. Mereka akan mencari kebenaran dengan membuktikan. Benar nggak si Anun begini? Benar nggak si Anun begini? Mereka haus dan lapar guys. Jadi bukan hanya percaya. Kecuali dikatakan berbahagialah orang yang imani saja akan kebenaran. Ini baru. Jadi maaf ya batu guys. Jadi kalimatnya berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Dan itu mereka akan melakukan pembuktian. Karena mereka begitu lapar dan haus akan kebenaran. Tapi kalau dikatakan jangan mencoba, berarti kalimatnya begini jadinya. Berbahagialah orang yang imani saja akan kebenaran. Jadi mereka nggak lapar dan haus. Mereka ya imani saja. Ya benar nggak ini terdalam beriman? Ya imani saja gitu. Percaya aja gitu. Nggak usah dilakukan tes itu. Karena kalau melakukan tes mereka berdalil itu mencobai. Padahal faktanya tidak guys. Bukan itu arti kata mencobai. Berbahagialah orang yang rindu melakukan. Jadi mereka akan dipuaskan kalau mereka itu haus dan lapar dengan cara membuktikan. Kalau nggak mereka nggak puas guys. Orang yang haus dan lapar kebenaran itu akan melakukan pengujian. Karena teori itu perlu pembuktian. Ngerti ya? Kalau nggak tidak akan puas gitu. Contoh orang-orang yang belajar kimia, biologi, mereka tahu teorinya. Ya mereka haus dan lapar kebenaran. Mereka buktikan itu di laboratorium guys. Ingat, baru mereka puas. Saya misalnya kalau ada penelitian nih, betul nggak ini begini? Ke laboratorium dong, ya kan? Para ilmuwan ke laboratorium dong untuk buktikan. Mereka nggak hanya percaya pada teori. Oke, sekarang nih, teori katanya Darwin tuh yang kita ada monyet. Itu kita, kalau kita mau haus kebenaran kita akan cari guys. Benar nggak di monyet gitu? Ya kan? Kalau tidak kita nggak puas gitu. Jadi kalau orang-orang yang imani saja, itu orang-orang yang imani saja. Ya, kita mengenai monyet gitu. Kita nggak puas karena belum ada pembuktian gitu. Makanya suatu tuh harus dibuktikan gitu. Benar nggak ini intinya adalah apapun itu tes kebenaran itu harus dilakukan untuk membuktikan bahwa dia lapar haus akan kebenaran.
dan oleh hal itu mereka dipuaskan. Tapi kalau tidak ya, bahkan berdalih dengan kata-kata mencobai, berarti mereka tidak haus dan lapar akan kebenaran, tapi mereka imani saja kebenaran itu gitu, tanpa repot-repot untuk mengujinya, guys. Lebih tepatnya kepada kehendak Allah, seperti yang saya katakan tadi. Di kayu suni ini berarti Ya, sesuatu kehendak Allah ya, bukan kehendak Yesus sekali lagi. Allah akan memuaskan mereka. Ini bukan Yesus sekali lagi, guys. Allah yang yang harus dilakukan kehendak Allah, bukan kehendak Yesus. yang dikenan oleh Allah. Jadi kata Allah ya, akulah Allah, apa? Bahasa agak apa guys ya, agak bersihin flu. Ya Allah katakan kan, akulah Tuhan Allahmu. Ya, Yesus katakan kan, Tuhan Allah kita, hanya kepada Dia engkau berbakti. Dia mengatakan hanya kepada Dia engkau berbakti dengan segenap jiwa ragamu, dengan segenap dengan segenap hatimu. Jadi Yesus memerintahkan untuk hanya kepada Dia, Tuhan Allah kita gitu. Jadi kenapa hanya kepada Yesus gitu? Ini jelas kehendak Allah, dan itu juga Yesus tegaskan dengan mengatakan seperti itu. Bahkan Tuhan Allah mengatakan, akulah Tuhan Allahmu, aku adalah Tuhan yang cemburu. Ya, kalau kamu menyembah Allah lain. Allah lain itu siapa? Ya, Allah yang lain itu adalah Atta dan Uzza, Yesus dan Roh Kudus itu adalah lain itu. Kalau Allahnya kaum muslimin itu adalah Allah yang sama dengan yang disembah Yesus. Tuhan Allah kita, kata Yesus, kaum muslimin juga mengatakan itu memang Tuhannya Allah itu. Ya Allah yang itu gitu, bukan Allah yang Allah Yesus, Allah Kudus, apalagi Allah Atta dan Uzza, guys. berarti dia sudah mendapatkan namanya di kayu suni. Selain itu juga saya ambil contoh juga dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 31, dikatakan di sini juga memakai kata di kayu suni. Dikatakan karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu di mana ia dengan adil akan menghakimi dunia. Jadi di kayu suni di sini dia... Nah, ingat. Karena ia telah menetapkan suatu hari, inilah hari penghakiman, guys. Pada waktu di mana ia dengan adil akan menghakimi dunia. Nah, ingat, dia nih Tuhan akan menghakimi dunia. Iya ya, ingat. Ini Allah, guys. Ini sambungan di atas ya. Dan supaya seorang meyakini karena hal itu Allah sudah menghidupkan kembali orang itu yang mati ya. Dan Allah itu karena ia telah mendapatkan suatu hari, Allah itu mendapatkan suatu hari yang namanya hari pengadilan, penghakiman. Dia akan menghakimi dunia dengan adil. Apa cara dengan adil? Dengan cara itu menimbang dosa pahala, ya kan? Kebaikan dan keburukan. Itu adil, guys. Makanya orang yang melakukan banyak dosa nggak mungkin dihukum hukumannya sama dengan orang yang tidak berdosa, orang yang melakukan sedikit dosa gitu. Kalau melakukan banyak kebaikan nggak adil dong kalau disamakan dengan orang yang melakukan sedikit kebaikan. Itulah adil gitu. Jadi nggak ada katanya itu ditebus dosa Yesus, nggak ada. Karena kalau dikatakan dosa ditebus Yesus, tidak akan ada hari pengadilan. Ya, menghakimi dunia dengan adil, ya kan? Di mana adilnya coba? Percaya Yesus masuk Tuhan, percaya Yesus juga atau masuk surga. Percaya Yesus Tuhan masuk surga. Di mana adilnya coba? Ya, misalnya saya orang Islam yang baik, ya kan? Saya mengerjakan banyak kebaikan dan meninggalkan banyak dosa, ya, saya masuk neraka. Pentuntaran itu, pentuntaran, guys. Ya, bunuh orang segala macam masuk surga karena dia percaya Yesus. Di mana adilnya coba? Nggak adil. Tapi Islam lebih adil. Islam menimbang pahala dosa. Jadi nggak cukup saya seorang Muslim. Jadi gini guys ya, orang Kristen atau orang non Muslim pasti masuk neraka semua karena mereka sudah durhaka pada Tuhannya. Sama seperti seorang ibu, seorang anak durhaka kepada ibu dan orang tuanya. Ya, baik apapun dia pasti tidak akan dianggap sebagai anak. Nah, sama kayak Tuhan juga begitu. Ya, kalau Anda tidak percaya pada Dia, tidak mengakui Dia, Anda sebagai hambanya, itu bakal Anda di neraka. Tapi kalau Anda seorang Muslim, ya, beragama Islam, kalau Anda mengerjakan kebaikan, Anda akan dibalas kebaikan Anda. Ketika mengerjakan kejahatan, akan dibalas kejahatan Anda. Itu namanya keadilan gitu. Ada dosa, pahala, ada penimbangan kebaikan dan keburukan. Ini makanya dikatakan ini adalah Allah akan menetapkan suatu hari, yaitu hari penghakiman. Nah, ini ngomong tentang hari penghakiman dalam versi Islam. Jadi nggak benar ya kalau dikatakan Yesus menebus dosa semua manusia. Karena faktanya kalau Yesus menebus dosa tidak perlu ada hari penghakiman. Untuk apa? Apa yang mau diadili? Dengan adil. Kalau semua dosa sudah ditebus Yesus itu. Nggak, karena ada orang-orang jahat itu nggak ada. Karena dosanya sudah habis ditebus Yesus gitu kan. Itu poinnya, guys. Artikan adil, keadilan di kayu suni. Inilah yang dimaksud dengan di kayu suni. Selanjutnya, kalau kita lihat di sini ya,
Dikatakan dalam Roma 1 ayat 17, saya ambil lagi contohnya kata dikayesune di sini. Di awal kata ini sudah dikayesune yang arti Roma lagi ada yang nggak sampai kayak Yesus, tapi kita pakai aja ya. Nah, sebab dengan kabar baik dengan menunjukkan bagaimana caranya hubungan manusia dengan Allah menjadi baik kembali. Ingat, hubungan manusia dengan Allah ya, bukan dengan Yesus. Dari mulai sampai akhir. Nah, orang yang percaya kepada Allah sehingga hubungan dengan Allah menjadi baik kembali, orang itu akan hidup. Ingat, kepada Allah, guys, bukan kepada Yesus. Ya, ada dua, percaya kepada Allah dan kepada Yesus. Percaya kepada Allah sebagai Tuhan satu-satunya dan percaya Yesus sebagai utusannya. Itu poinnya. Yang penting adalah percaya pada Allah gitu, sebagai Tuhan satu-satunya. Yesus tuh sebagai nabi cuman. Jadi jelas beda Tuhan sama nabi itu beda jauh. Tuhan adalah yang utus nabi, nabi adalah utusan Tuhan, guys. Sebab dengan kabar baik itu Allah menunjukkan bagaimana caranya. Oh, di sini dengan kabar baik, di dalam kabar baik itu sesuatu yang baik itu juga dikayesuni. Dan juga dikatakan kabar baik kan Injil, guys. Jadi kabar baik itu adalah yang sampaikan Yesus gitu. Itu faktanya. Disampaikan Musa, sampaikan Muhammad. Itu kabar baik. Dan itulah Injil. Jadi kabar baik itulah sampaikan Yesus, bukan tulisan sejarah tentang Yesus ya. Itu poinnya. Adil dikayesuni. Benar dikayesuni. Jadi kalau membicarakan mengenai dikayesuni, teman-teman, kita nggak bisa mencari kebenaran dengan cara hal yang bertentangan dengan makna dari kebenaran itu sendiri. Itulah kenapa bertentangan dengan makna kebenaran gimana? Ya, dikatakan itu adalah ya kebal minum racun. Maknanya seperti itu gitu. Apanya bertentangan? Tanda beriman adalah kebal minum racun. Itu teks seperti itu. Apa yang Anda katakan berlawanan? Coba. Berlawanan itu ketika ada larangan Anda lakukan, itu baru berlawanan. Ya, ketika ada larangan, jangan mengatakan tidak pernah Tuhan katakan Yesus Tuhan dan sembah Dia. Itu karena lakukan berarti Anda melakukan hal yang larangan, yang dilarang gitu. Jadi kalau tanda tuh nggak ada hubungan sama larangan, guys. Kristus itu dilarang untuk ngetes Tuhan. Ya, dilarang ngetes Tuhan. Kalau Tuhan tuh melarang, guys. Kalau Tuhan yang melarang, apa yang dikatakan apa melarang, apa dicobai itu. Tuhan yang melarang. Tanda iman itu adalah tanda yang melekat, bukan larangan, guys. Jadi Luisnya nggak bisa bedakan mana larangan, mana tanda gitu. Kacau nih orang, guys. Saya berdiri di jalan raya, berdiri di situ, nanti saya percaya Tuhan pasti akan tolong. Nanti ada truk lewat pun nggak apa-apa, nanti pasti ditabrak. Salah itu. Kalau di tengah jalan Tuhan larang, jangan menyakiti dirimu, jangan menyusahkan dirimu, kan? Ada ayatnya, guys. Nah, itu larangan ada. Anda coba-coba lakukan. Tapi kalau tadi kan larangan jangan menyusahkan dirimu, tapi malah tanda beriman itu gimana ceritanya? Nah, intinya adalah larangan itu Anda lakukan baru itu mencobai. Ya, ini beda kasusnya minum racun. Jadi tanda orang percaya itu bukan dia kebal ditabrak mobil, enggak, tapi tandanya adalah kebal minum racun. Jangan Anda samakan ya. Tidak tertulis di teks itu adalah kebal ditabrak mobil, enggak, tapi kebal minum racun. Bisa menyembuhkan orang sakit, bisa main gunung. Itu aja fokusnya. Jadi Luisnya jangan lari dari fokus gitu. Beda, ini beda ya. Itu jelas beda. Ini bukan tanda orang percaya, tapi itu ngarang dia sendiri, guys. Tetap nggak mati karena Tuhan pasti akan tolong. Apakah mencari kebenaran dengan cara itu? Nah, itu tidak tertulis. Itu tidak tertulis gitu. Jadi hal-hal itu nggak tertulis. Yang tertulis kita tuh yang melakukan tuh yang teks tuh yang tertulis saja, Luis. Jadi nggak tertulis itu jangan Anda lakukan gitu. Yang kadang ada ya. Tidak tertulis Tuhan akan menolong kamu kalau kamu tabrak mobil, nggak ada gitu kan. Jadi kalau tadi tuh ngomong tentang global, tanda beriman, berarti tanda global hanya punya sebesar ibi sawi gitu. Ini global, guys, berlaku pada seluruh umat Kristen. Tapi kalau tabrak mobil, itu nggak ada klaimnya di Alkitab seperti itu. Jadi ini beda kasus ya. Jadi Luisnya nggak ngerti, dia menyamakan sesuatu yang beda gitu. Apakah dengan begitu kalau saya mati ditabrak berarti agama saya nggak benar? Kemudian kalau saya hidup ketika ditabrak maka agama saya benar. Apakah dengan seperti itu? Ya enggak. Itu enggak, karena enggak tertulis. Tapi yang tertulis bisa Anda lakukan. Kayak gini selagi ini nih. Membuktikan suatu produk itu kan kita buktikan produk itu kan sesuai dengan klaimnya aja gitu. Produk ini tanah api, ya kita tes dengan api. Jangan produk ini tanah api kita tes dengan yang lain. Kita tes ini dengan dibom gitu. Kan ngarang namanya. Jadi Luis sih mengetes itu yang tertulis saja, Luis ya. Ingat yang tertulis adalah kebal minum racun, bukan tabrak mobil.
Jadi fokus saja pada yang tertulis gitu. Itu baru tes, sama kayak tadi. Tertulis adalah kebal api, tahan api, dia malah tes dengan bom. Itu nggak masuk akal, nggak make sense gitu. Mencobai Tuhan dan itu keliru. Kebenaran Alkitab akan tetap benar. Tidak ditentukan dengan cara bunuh diri semacam itu. Itu tindakan konyol namanya. Nah, katakan itu kepada orang Kristen yang yang ngetes ayat itu. Karena itu adalah hoax, guys, kebenarannya. Karena kalau dibuktikan tidak terjadi yang seperti dikatakan itu. Minimal kita main gunung deh. Gak usah lah kita ngomong ke beracun. Main gunung aja deh. Tolong please satu orang Kristen main gunung atau orang sakit yang real bisa dibuktikan dengan analisa medis ya, betul orang ini disembuhkan orang itu ya, dibuktikan dengan medisnya juga. Jadi dokter, kita nggak perlu dokter lagi guys, kita nggak perlu dokter, nggak perlu rumah sakit, kita cukup orang Kristen aja, kita bisa berbuat gratis dengan orang Kristen. Kenapa? Karena mereka melakukan kebaikan, mengobati orang sakit kan. Kita bukan bersyukur kalau orang Kristen mau melakukan itu. Kita nggak perlu bayar mahal-mahal rumah sakit, nggak perlu ada orang meninggal karena sakit gitu kan. Ada orang Kristen yang punya tanda percaya. Tapi faktanya itu nol besar guys. Mereka tetap butuh ke rumah sakit dan butuh dokter. Sekali lagi kita tahu karakteristik dari Yaya Waloni yang bagaimana suka sekali membuat narasi seolah-olah, sekali lagi saya katakan. Ya, dia cuma menyampaikan apa yang pernah dialami dia gitu. Ya, jadi jangan katakan itu narasi gitu. Ya, jadi apa yang pernah dialaminya dan dianggap itu fakta. Karena dia pernah mengalami. Kayak saya misalnya, saya mengatakan apa yang pernah saya alami, masa Anda katakan saya giring opini? Misalnya katakan saya pernah begini begitu. Ya saya mengatakan fakta yang pernah di saya gitu, susah saja gitu. Pengalaman saya cecep gitu kan, itu bukan penggunaan opini gitu. Itu salah Anda kalau mengatakan. Jadi sekarang kan orang tuh nggak boleh menyampaikan pengalaman hidup dia gitu. Seolah-olah orang Kristen itu melakukan hal-hal yang jahat kepada dirinya. Dulu pernah mengatakan takutnya dokter nanti suntik mati saya. Terus juga dikatakan bagaimana anak orang Kristen ini. Karena pernah kejadian dulu Muhammad Al-Fatih disuntik dapat dikasih racun makanannya oleh pendeta dari Roma, sehingga dia, karena pendeta itu tahu ya, orang-orang Roma itu tahu kalau dia akan membebaskan Roma pada waktu itu setelah Konstantinopel. Anda baca sejarahnya deh ya, Anda bakal tahu kalau kejadian itu nyata. Mati Muhammad Al-Fatih diracun guys. Juga ada banyak kisah yang racun lain kan. Kayak Muhammad diracun di Khaybar, tujuan racun tapi Muhammad selamat gitu. Lalu kemarin ada kasus Jessica, Mirna ya, Munir, siapa lagi, dan banyak lagi guys. Jadi itu nyata ada pernah kejadian peracunan itu guys. Nah, jadi apa salahnya orang tua waspada gitu, ya kan? Racun saya, dan dikatakan di sini bagaimana ada orang racun saya dan kemudian orang itu masuk Islam karena saya nggak mati dan lain-lain. Nah, omong kosong seperti ini, teman-teman. Dia mengatakan omong kosong. Louis nggak melakukan pembuktian. Kalau Anda tidak bisa membuktikan suatu, jangan Anda katakan omong kosong. Kecuali kalau Anda bisa membuktikannya. Itu poinnya, guys. Jangan mudah dipercaya. Hal pertama ini untuk menjelekkan agama dia yang sebelumnya. Padahal dalam kekristenan kita jelas tidak. Kalau itu suatu fakta yang pernah dialami, ya, berarti kan memang jelek secara fakta. Kenapa Anda katakan menjelekkan kalau itu memang fakta yang pernah dialami oleh Ustaz Yahya Waloni, ya? Dan kita juga menyampaikan fakta lain, misalnya kayak fakta kalau di gereja itu orang ibadah itu tidak tutup aurat, itu fakta. Dan itu memang jelek gitu. Ya, kalau kita bandingkan dengan di masjid dengan di gereja tuh memang dampak perbedaan drastis. Di mana di masjid itu tutup aurat, di gereja tidak. Itu kan tutup aurat itu kan suatu kebaikan. Ya, karena itu berhubungan sama nilai-nilai kesopanan. Saya tanya, sopan nggak orang contoh kayak di mana lah gitu, di acara-acara tertentu kan itu ada kodresnya, ya kan? Sopan nggak orang itu memakai bikini di pengajian atau bikini di tempat-tempat publik seperti mall atau segala macam? Sopan nggak? Nggak sopan guys. Ya, di pantai sekalipun ya, meskipun di situ semua orang pakai bikini ya, anggap itu sopan bagi mereka. Tapi kalau jilbab itu sopan di semua tempat. Ingat, kalau Anda tutup aurat ya, Anda kemanapun pergi Anda tetap sopan. Mau Anda ke diskotik, mau Anda ke pantai yang orang bikini semua, itu tetap sopan. Kenapa? Karena itu standar norma pakai tutup aurat. Apa yang mau Anda kritik dari orang tutup aurat coba?
kamu jelek, apanya kamu salah, apa yang salah coba? Tutup aurat saya kok. Meskipun ada orang, makanya orang jilbab ke pantai nggak masalah, ya. Orang jilbab tutup aurat itu kemana-mana nggak masalah. Ke diskotik pun dia nggak masalah gitu. Justru orang heran, ini orang baik kok ke diskotik gitu. Dia tidak menyalahkan jilbabnya, auratnya, dia menyalahkan kelakuannya. Kok pakai jilbab kok ke diskotik? Paham ya? Tapi ketika orang pakai bikini datang ke pengajian, orang salahkan apa? Bukan kelakuannya, tapi pakaiannya itu. Kok pakai bikini? Ini kan pengajian. Kok pakai bikini? Ini kan pasar publik. Banyak anak-anak yang ingat itu. Masa kamu pakai bikini di sini gitu kan? Gak sopan pergi sana pakai baju gitu kan? Nah, poinnya jelas guys. Ya, bikini pakaian seksi itu ada tidak sopan di tempat-tempat tertentu dan di banyak tempat dunia. Ya, di pasar ada pakai bikini, kata orang gila itu kan, sopan itu, ya kan? Mak pasti kesel tuh. Ini orang suamiku nanti bisa tergiur, ini bisa diembatnya gitu kan, luar biasa kita. Tapi kalau anda pakai tutup aurat, dimanapun anda akan tetap dinilai sopan, bagus pakaian anda. Jadi meskipun anda ke diskotik sekalipun, ya, anda tidak akan disalahkan karena pakaian anda, tapi anda disalahkan karena perbuatan anda. Anda pakai hijab kok pakai diskotik bro gitu. Paham poinnya ya? Jadi itu kuncinya di situ guys. Boleh melakukan seperti itu, boleh menguji kebenaran Alkitab dengan cara yang benar. Maka kita harus mencari. Itu cara ngujinya benar guys. Kenapa? Itu tanda. Kalau anda nggak mau melakukan minum racun ya, lah kan ada tanda yang lain gitu. Bisa mindahin gunung, menyembuhkan orang sakit. Jadi anda nggak bisa ngeles. Anda ngeles di sisi ini, kena di sisi ini. Anda ngeles, jadi Anda ingin mengatakan di sini ya, seakan-akan bahwa tanda orang beriman itu hanya kembali racun. Enggak bro, ada tanda lain, yaitu bisa mindahin gunung dan menyembuhkan orang sakit. Nah itu kan, oke lah, anggaplah minum racun itu adalah keburukan. Mindahin gunung kan kebaikan, menyembuhkan orang sakit kan kebaikan. Kenapa tidak Anda lakukan itu? Suatu kebaikan gitu. Dan Tuhan pasti senang Anda melakukan itu. Coba, ada nggak Tuhan nggak senang Anda menyembuhkan orang sakit? Nggak mungkin. Ada nggak Tuhan ngomongin ini? Kamu kok menyembuhkan orang sakit? Itu kan wewenang saya, nggak ada. Kalau gitu ngomong Tuhan, berarti Tuhan akan menghukum dokter, akan menghukum rumah sakit, jadi bukan rumah sakit itu. Tuhan akan senang, Tuhan senang dengan rumah sakit, Tuhan senang dengan dokter. Kenapa? Karena mereka bukan sakit. Jadi Anda lakukan kebaikan guys, kalau melakukan itu adalah tidak mencobai Tuhan. Kalau Anda pikir itu mencobai Tuhan, ngerti ya? Jadi jangan berlindung di balik alasan mencobai Tuhan. Anda tidak pernah membuktikan itu, ya kan? Itu adalah tes. Mencobai Tuhan adalah ketika dilarang, seperti tadi saya katakan, ya, seorang nabi berani mengatakan apa tidak pernah Tuhan katakan atau perintahkan Tuhan kepadanya, yaitu termasuk salah satunya adalah Yesus Tuhan dan sembah dia, nabi itu mati. Itu baru mencobai. Dia dilarang, diancam, mati, dilakukan juga. Akhirnya mereka yang berani mencobai ayat ulangan tadi, mati guys. Diseret kuda, diseret terbalik dan dipancung Kaisar Nero guys. Kebenaran yang hakiki, yaitu kebenaran yang hadir Yesus, yaitu Aletheia. Kebenaran dalam Yesus. Tadi jelas-jelas disebut Allah guys. Allah gitu. Makanya ayatnya tutup. Makanya ayat terus Allah tapi dia ngomong tentang Yesus gitu. Ini ini adalah suatu hal yang kontradiksi yang tanpa dia sadari gitu kan. Dalam Tuhan saja. Manusia hanya memiliki kebenaran di kayu salib, teman-teman. Yang mana kita benar kata. Ayatnya mengatakan Tuhan Allah, dia mengatakan Tuhan Yesus. Jadi berarti ini jelas ada miss antara ayat dengan yang ucapan dia guys. Ini kacaunya. Jadi ya meremehkan, katanya umat Islam tuh katanya jangan teknologi. Teknologi itu penting untuk mengetahui Anda tuh miss apa tidak gitu. Ini miss namanya. Meleset gitu. Ayatnya tertulis Tuhan itu Allah, dia mengatakan Tuhan Yesus. Itu miss guys. Kenapa? Dia nggak melakukan pencocokan gitu. Dia meremehkan metodologi pencocokan. Padahal itu metodologi yang benar untuk mengetahui Anda nih cocok apa tidak, benar apa tidak, kontradiksi apa tidak gitu. Dan faktanya dia kontradiksi, tapi dia nggak sadar karena dia tidak melakukan pencocokan guys. Kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sampai di sini dulu, Luis Prasetyo video. Oke, jadi kesimpulannya adalah itu pernah terjadi ya. Dan untuk membuktikan itu, maksudnya orang-orang ngetes racun itu pernah terjadi gitu. Jadi ayatnya itu ada dan itu bukan dari perkataan kami. Kami hanya membacakan ayat yang ada gitu. Kalian punya tanda loh bro sebagai orang beriman gitu. Oke lah, kalian nggak mau melakukan tanda orang minum racun. Saya pun nggak setuju ya. Jangan lakukan itu konyol. Karena saya terus terang nggak percaya itu dan itu memang nggak masuk akal ya guys. Ya. Tanda bukti orang melakukan itu memang mengetes mati gitu. Dan itu nggak ada hubungan sama mencobai Tuhan. Karena tidak ada larangan bagi Tuhan untuk melakukan tanda orang percaya.
Nah, kalau nggak mau ya melakukanlah yang lain, kayak menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang mati, menyembuhkan orang sakit dan pindahin gunung. Bahkan bisa dikatakan juga ya itu bisa melakukan hal mustahil. Ya lakukan hal mustahil itu, yang kebaikan apa misalnya? Hal mustahil apa misalnya contoh kayak apa ya? Ada orang apa kayak gitu, apapun itulah, misalnya hal mustahil misalnya ada gunung mau runtuh gitu kan, bisa kayak orang-orang kayak penyihir gitu kan, dia bisa pindahkan langsung bangunan runtuh sehingga orang nggak mati timpa bangunan guys. Jadi hal kebaikan itu kenapa tidak ada tes gitu? Kan itu tanda orang beriman, orang percaya guys. Oke, jadi nggak ada alasan ya bagi Anda untuk ngeles ya, mengatakan itu mencobai Tuhan. No bro, tidak mencobai Tuhan. Ya, ada hal lain juga gitu yang bisa Anda lakukan. Kalau Anda tidak mau lakukan ini gitu. Tapi saya sarankan jangan lakukan. Itu ayat memang meragukan guys. Ya, itu ayat meragukan karena tidak pernah terbukti kebenarannya. Oke, dan mungkin sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.